ini dengan NIM PO71323221095 dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis kelas B, Poltekkes Kemenkes Makassar. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai peredaran darah vena dan peredaran darah arteri. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan peredaran darah vena. Nah, fungsi dari peredaran darah vena itu untuk membawa darah kembali menuju jantung setelah dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, ini dinamakan sigmoid signus. Kemudian yang di bawahnya external jugular vein, kemudian yang di bawahnya lagi internal jugular vein, kemudian yang di bawahnya lagi inferior thyroid vein. Kemudian bagian kiri vena. Ini dinamakan pulmonary arteries. Kemudian ini dinamakan heart. Kemudian ini yang di bawahnya dinamakan inferior vena cava. Kemudian yang dua ini dinamakan hepatic veins. Kemudian yang ini dinamakan renal veins. Kemudian yang di bawahnya dinamakan abdominal vena cava. Kemudian yang di bawahnya lagi testicularis vein. Kemudian common iliac vein. Kemudian ini dinamakan perforating branches. Kemudian yang ini dinamakan external iliac vein. Kemudian yang di bawahnya lagi dinamakan internal iliac vein. Kemudian yang di bawahnya lagi dinamakan external pudendal vein. Kemudian bagian paha ini dinamakan left femoral vein. Kemudian yang ini dinamakan great subvenous vein. Kemudian ini dinamakan femoral vein. Kemudian yang di bawahnya dinamakan accessory subvenous vein. Kemudian tanda panah 2 ini dinamakan superior genicular vein. Kemudian di tengah-tengah ini dinamakan popliteal vein. Kemudian yang di bawahnya dinamakan inferior genicular veins. Kemudian bagian betis itu dinamakan great subvenous vein. Kemudian di bawahnya dinamakan small subvenous vein. Kemudian yang ini dinamakan anterior atau posterior tibial veins. Kemudian bagian kaki ini dinamakan occipitalar veins. Kemudian yang ini dinamakan dorsal venous artery. Kemudian jari-jari di jari kaki ini dinamakan dorsal digital vein. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kanan vena. Ini dinamakan subclavian vein. Kemudian ini dinamakan internal thoracic vein. Kemudian ini dinamakan aciculary vein. Kemudian yang di bawahnya bagian tepi-tepi sedikit dinamakan caphalic vein. Kemudian ini dinamakan brachial vein. Kemudian yang ini dinamakan intercostal vein. Kemudian ini dinamakan basilic vein. Kemudian yang di bawahnya dinamakan median subcubital vein. Kemudian yang ini dinamakan thoracoepigastric vein. Kemudian yang ini dinamakan cephalic vein. Kemudian ini dinamakan ulnar vein. Kemudian yang ini dinamakan median antebranchial vein. Kemudian ini dinamakan inferior epigastric vein. Kemudian yang ini dinamakan deep palmar arch. Kemudian di bawahnya itu dinamakan superficial palmar arch. Kemudian yang ini
di jari tangan ini dinamakan palmar digital veins. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pembuluh darah arteri, di mana pembuluh darah arteri ini adalah salah satu jenis pembuluh darah yang membawa darah dari jantung dan menyebarkan darah yang penuh dengan oksigen ke beberapa bagian tubuh. Langsung saja, ini dinamakan anterior cerebral artery. Kemudian yang ini dinamakan middle cerebral artery. Kemudian yang ini dinamakan posterior cerebral artery. Kemudian yang di bawahnya dinamakan basilar artery. Kemudian yang ini dinamakan external carotid artery. Kemudian ini dinamakan internal carotid artery. Kemudian yang ini dinamakan vertebral arteries. Kemudian saya akan menjelaskan bagian kiri dari arteri. Ini dinamakan common carotid artery. Kemudian yang ini dinamakan pulmonary veins. Kemudian yang ini dinamakan heart. Kemudian ini dinamakan intercostal arteries. Kemudian yang ini dinamakan left atau right gastric artery. Kemudian yang di bawahnya dinamakan celiac trunk. Kemudian yang di bawahnya lagi dinamakan splenic artery. Kemudian ini dinamakan common hepatic artery. Kemudian ini dinamakan superior mesenteric artery. Kemudian ini dinamakan renal artery. Kemudian yang di bawahnya dinamakan inferior mesenteric artery. Kemudian yang ini dinamakan testicularis artery. Kemudian yang di bawahnya dinamakan common iliac artery. Kemudian yang di bawahnya lagi dinamakan internal iliac artery. Kemudian yang di bawahnya lagi dinamakan external iliac artery. Kemudian yang ini dinamakan femoral circumflex artery. Kemudian ini dinamakan perforating branches. Kemudian yang di bawahnya dinamakan deep femoral artery. Kemudian di bagian lutut itu dinamakan popliteal artery. Kemudian bagian kaki ini dinamakan dorsal metatarsal artery. Kemudian bagian jari ini dinamakan dorsal digital artery. Nah, selanjutnya pembuluh darah arteri bagian kanan. Ini dinamakan subclavian artery. Kemudian ini dinamakan aortic arch. Kemudian ini dinamakan axillary artery. Kemudian yang ini dinamakan internal thoracic artery. Kemudian ini dinamakan brachial artery. Ini dinamakan differential artery. Kemudian yang ini dinamakan radial recurrent artery. Kemudian ini dinamakan superior epigastric artery. Dan yang ini dinamakan descending aorta. Kemudian yang ini dinamakan inferior epigastric artery. Kemudian yang ini dinamakan interosseous artery. Yang ini dinamakan radial artery. Ini dinamakan ulnar artery. Kemudian yang ini dinamakan palmar carpal arch. Kemudian yang di bawahnya dinamakan dorsal carpal arch. Kemudian ini dinamakan superficial atau deep palmar arch.
Kemudian yang ini dinamakan digital artery. Selanjutnya ini dinamakan the descending branch of the femoral circumflex artery. Kemudian ini dinamakan descending genicular artery. Kemudian ini dinamakan superior genicular arteries. Kemudian yang ini di bawahnya dinamakan inferior genicular arteries. Kemudian yang ini dinamakan anterior tibial artery. Kemudian yang ini dinamakan posterior tibial artery. Kemudian yang ini dinamakan peroneal artery. Ini dinamakan deep plantar arch. Kemudian yang terakhir ini dinamakan arcuati artery.